Oke guys, selamat siang dari markas TSR. Hari ini kita buat lagi video di konten bincang-bincang. Karena sudah lama banget nggak bikin video bincang-bincang. Kali ini kita akan membicarakan tentang printer DTF UV yang terbuat dari printer Epson. Dan sekali lagi TSR ya, untuk kedepannya kita akan lebih fokus lagi ke hal-hal yang bersifat tabu atau hal-hal yang masih disembunyikan oleh para produsen atau penjual printer DTF di Indonesia. Kita fokus ke situ dan kita munculkan ke permukaan agar para konsumen printer DTF atau calon konsumen printer DTF atau calon pengusaha di dunia per DTF-an itu bisa mengetahui. Tapi sebelum itu kita bumper dulu. Indonesia, tanah airku. 11 tahun pengalaman pendamping. Oke, itu dia bumper kita dan langsung saja ke poinnya ya. Kenapa printer DTF UV yang terbuat dari printer Epson itu nggak worth it? Poin yang pertama, jadi kita harus menginformasikan kepada kalian bahwa sifat dari tinta UV itu sendiri, sifatnya adalah panas apabila tinta UV tersebut tidak langsung terkena oleh sinar UV. Jadi kalau kalian lihat video-video mesin UV, itu kalau kita ngeprint, tinta keluar dan langsung disinari UV. Nah, itu tinta UV akan langsung kering. Tapi kalau ada keluar tinta UV tapi tidak ada sinar UV, maka tinta UV itu bersifat keras. Dan jika tinta UV itu mengenai plastik, plastik itu akan langsung meleleh. Tapi dalam waktu 3-4 hari. Dan kita tahu sendiri bahwa sandaran head yang ada di printer Epson itu terbuat dari plastik. Sandaran head itu yaitu capping station ya. Jadi saat ngeprint mesin DTF UV kalian, itu dia saat berhenti, nah itu di bawah head itu ada sandaran head. Dan itu terbuat dari plastik. Dan saat printer itu melakukan head cleaning atau penarikan tinta dari tabung tinta ke head langsung ke pembuangan, itu dia akan melewati sandaran head tersebut yang terbuat dari plastik. Dan di situ juga ada selang. Selang itu juga bersifat karet yang lemah jika terkena tinta UV. Sandaran headnya akan rusak, selangnya akan rusak, dan tentu saja mengakibatkan printer DTF UV kalian juga tidak berfungsi lagi dengan semestinya alias rusak. Seperti itu. Makanya kita tidak menyarankan untuk kalian membeli printer DTF UV dengan basic printer Epson. Terutama Epson L1800, Epson L18050, Epson L800. Selanjutnya kita ke poin yang kedua. Printer DTF UV yang terbuat dari printer Epson itu adalah single head. Dan kalau single head berarti kalian itu tidak ada unsur varnisnya. Dan kalau tidak ada varnis itu tidak bagus di dunia DTF UV. Karena hasilnya itu tidak kuat. Dan sekali lagi, seperti video-video yang kita buat sebelumnya, bahwa unsur varnis itu sangatlah wajib di dunia DTF UV. Poin yang ketiga. Dulu kita juga jual printer DTF UV dengan basic printer Epson L1800. Tapi setelah waktu itu berjalan, pernah kita mengalami suatu pengalaman saat ada yang order, yaitu dari suatu perusahaan di bidang periklanan, dan dia order mesin DTF UV kita yang basic printer Epson, dan mereka menggunakan mesin itu. Dan mereka mendapatkan pengalaman dari penggunaan mesin DTF UV tersebut. Dan dia bilang sama saya, Bang Ilham, itu mesin DTF UV-nya bagus. Tapi industri, pasar industri, itu membutuhkan printer DTF UV yang ada varnisnya. Biar kekuatannya itu semakin erat, semakin mantap, dan bersifat glossy. Jadi industrinya yang membutuhkan seperti itu. Karena hal itulah kita memutar otak dan sampailah kita TSR di posisi hari ini. Posisi yang mana men-share pengalaman kita kepada kalian agar pengalaman yang didapatkan oleh
konsumen kita ini tidak terjadi di kalian. Oleh karena itu kita share hari ini kepada kalian. Jadi itulah tujuan kita membuat konten bincang-bincang pada siang hari ini di markas TSR. Dan kesimpulannya adalah DTF UV itu wajib double head. Headnya 2. Dan wajib ada varnisnya. Itu kesimpulan dari bincang-bincang di siang hari ini di markas TSR. Saya Ilham dan tim. See you next time.